Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Safitri dari kelas 3B, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model konseling. Saya akan menjawab 8 soal, yang dimana soal nomor 1 sampai nomor 4 itu soal UTS dan soal nomor 5 sampai 8 itu adalah soal UAS. Soal yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Jawabannya, yang pertama, asosiasi bebas. Klien berbaring, konselor duduk sejajar kepada kepala klien. Klien bebas bercerita. Konselor menjadi pendengar yang baik, aktif memperhatikan perasaan, ucapan-ucapan, gerak tubuh, dan nada suara. Yang kedua, interpretasi atau penafsiran. Teknik untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi perasaan klien. Konselor harus memilih waktu dan kata-kata yang tepat, yang bersifat hipotetik saat menafsirkan dan bukan menyatakan fakta. Yang ketiga, analisis mimpi. Mimpi sama dengan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan yang terdesak. Difokuskan untuk mimpi-mimpi yang sifatnya berulang-ulang, menakutkan, dan sudah pada taraf mengganggu. Yang keempat, analisis resistensi. Resistensi atau penolakan dinamika yang tidak disadari untuk mempertahankan kecemasan. Konselor harus bisa menerobos pertahanan diri tersebut sehingga dapat teramati, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga klien menyadari alasan timbulnya resistensi tersebut. Yang kelima, analisis transferensi atau pengalihan dilakukan dengan mengusahakan agar klien mampu mengembangkan transferensinya untuk mengungkapkan kecemasan-kecemasan yang dialami pada masa kanak-kanak. Konselor harus mampu bersikap objektif, netral, anonim, dan pasif. Soal yang nomor 2. Jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya, neo-Freudian merupakan pendekatan psikologis yang berkembang dari psikoanalisis Sigmund Freud dengan tambahan pemfokusan pada individu dan hubungannya dengan dunia luar. Ahli teori neo-Freudian adalah antara lain Erik Erikson, Alfred Adler, dan Albert Ellis. Mereka memisahkan diri dari neo-Freudian karena memiliki pendapat yang berbeda dengan Freud. Adler tidak setuju dengan penekanan yang dibuat oleh Freud mengenai alam bawah sadar dan tentang pentingnya seksualitas. Adler merasa bahwa manusia adalah makhluk sosial yang diatur oleh dorongan sosial dan bukan oleh naluri biologis. Menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, seperti trauma pada masa kecil, pasti terjadi penentuan siapa orang itu di masa kini. Sebaliknya, Adler justru berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seseorang capai di masa depan, itulah yang memotivasi manusia di masa kini. Soal nomor 3. Coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Jawabannya, Ivan Pavlov
membuat penelitian sama dengan seekor anjing yang dibunyikan lonceng saat makan. Maka dapat disimpulkan, jangan pun manusia, sikap binatang pun bisa kita ubah. Istilah behavior ini digunakan oleh Lindsay Illow, dikenal dengan behavior modification Amerika. Untuk memperluas, diadakan konferensi di Los Angeles, lalu meluas ke Kanada, Eropa, Australia, dan lain-lain, sehingga berkembang pesat, sehingga menggeser teori psikoanalisis. Konsep dasar yang dipakai behavior adalah belajar, sama dengan aplikasi percobaan-percobaan tingkah laku dalam laboratorium. Tingkah laku manusia didapat dengan belajar. Konsep utama behavior sama dengan reinforcement atau kekuatan atau penguatan. Banyak tingkah laku menyimpang karena manusia hanya memilih yang disenangi, tidak mencoba yang tidak disenangi. Salah satu cara menangani kecemasan dengan stimulus atau manipulasi. Tujuan behavior untuk mendapatkan tingkah laku baru, mengganti perilaku abnormal menjadi normal. Perilaku abnormal berasal dari belajar atau pemahaman yang keliru. Yang selanjutnya yakni soal nomor 4. Jelaskan konsep dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya, pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu yang pertama, antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Yang kedua, belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga, emosional konsekuensi, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan UAS dari nomor 5 sampai nomor 8. Soal nomor 5. Jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Treat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Jawabannya, Carl Rogers merupakan psikolog humanistik. Dalam proses konseling, ia menekankan sikap untuk saling menghormati atau saling percaya antara konseli dengan terapis atau konselor yang mampu membangun sebuah perhimpunan profesional dan bertujuan untuk meneliti secara khusus mengenai keunikan yang beraneka ragam yang terdapat pada manusia. Konseling humanistik memiliki tujuan utama, yaitu membantu konseli dalam mendapatkan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup serta bertanggung jawab terhadap keputusannya. Humanisme sendiri merupakan suatu paham yang bertujuan untuk meningkatkan derajat manusia sebagaimana manusia harus diakui keberadaannya. Adapun tujuan terapi eksistensial humanistik ini adalah untuk membantu klien agar memiliki kesadaran secara penuh terhadap potensi-potensi pada dirinya, lalu menyadarkan klien terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh keputusannya. Kemudian mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami oleh
klien dalam rangka pengembangan dirinya. Konseling ini lebih tertuju kepada pribadi klien dibandingkan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh klien. Maksudnya adalah konseling lebih kepada memperbaiki fungsi pribadi klien agar klien mampu menangani masalahnya secara mandiri dibandingkan fokus kepada menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan oleh klien itu sendiri. Sedangkan menurut teori pendekatan Trade and Factor, pendekatan ini memang orang sebagai suatu organisasi yang dapat diukur dan dihubungkan dengan persyaratan kualifikasi dalam sebuah pekerjaan. Trade and Factor juga lebih deskriptif dalam menjelaskan pengaruh terhadap sebuah pilihan daripada bersifat menjelaskan perkembangan karir. Konseling menurut Williamson adalah untuk membantu perkembangan kesempurnaan sebagai aspek hidup manusia. Dikaitkan selanjutnya bahwa tugas konseling sifat dan faktor adalah membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengelola diri dengan cara diri membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan-kemajuan hidup dan karir. Konseling dilaksanakan dengan membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan diri dan membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Dalam hubungan konseling, individu diharapkan mampu menghadapi, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Dari pengalaman ini, individu belajar untuk menghadapi situasi konflik di masa mendatang. Perantara konselor menurut teori sifat dan faktor adalah pemberitahuan konseli tentang berbagai kemampuannya yang diperoleh konselor melalui hasil testing. Berdasarkan hasil testing itu pula ia mengetahui kelemahan dan kekuatan kepribadian konseli. Konselor membantu konseli menentukan tujuan yang akan dicapainya sesuai dengan bakat hasil tes. Juga dengan memberitahukan sifat serta bakat konseli, maka konseli bisa mengelola hidupnya sendiri sehingga dapat hidup lebih bahagia. Pendekatan teori ini sering disebut kognitif rasional karena peranan konselor dalam konseling, ia memberitahu, memberi informasi, dan mengarahkan konseli. Soal nomor 6. Teknik-teknik yang digunakan dalam proses konseling Gestalt. Jawabannya, teknik konseling Gestalt, hubungan personal antara konselor dengan klien, merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Ada 5 teknik dalam model konseling Gestalt, yaitu yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk berdialog berdua kecenderungan yang saling bertentangan. Yang kedua, latihan saya bertanggung jawab merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal ini". Yang ketiga, bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya
sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksi kepada orang lain. Yang keempat, teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan dan keluhan yang dikeluhkan. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran eksibisionis bagi klien pemalu yang berlebihan. Yang kelima, tetap dengan perasaan. Teknik dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Soal nomor 7. Jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya, logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu fisik, psikis, dan spiritual. Untuk memahami diri dan kesehatan, kita harus memperhitungkan ketiganya. Selama ini, dimensi spiritual diserahkan pada agama, dan pada gilirannya, agama tidak diajak bicara urusan fisik dan psikologis. Kedokteran, termasuk psikologi, telah mengabaikan dimensi spiritual sebagai sumber kesehatan dan kebahagiaan. Frankly menyebut dimensi spiritual sebagai nous yang mengandung semua sifat khas manusia, seperti keinginan kita untuk memberi makna, orientasi tujuan kita, kreativitas kita, imajinasi kita, intuisi kita, keimanan kita, visi kita akan menjadi apa, kemampuan kita untuk mencintai di luar kecintaan yang fisik dan psikis, kemampuan mendengarkan hati nurani kita di luar kendali superego, secara humor kita. Di dalamnya juga terkandung pembebasan diri kita atau kemampuan untuk melangkah keluar dan memandang diri kita. Transendensi diri atau kemampuan untuk menggapai orang yang kita cintai atau mengejar tujuan yang kita yakini. Dalam dunia spiritual, kita tidak dipandu. Kita adalah pemandu, pengambil keputusan. Semua tidak terdapat di alam tak sadar kita. Tugas seorang logoterapis adalah menyadarkan kita akan perbendaharaan kesehatan spiritual ini. Logoterapi adalah bentuk penyembuhan melalui penentuan makna dan pengembangan makna hidup, dikenali dengan terapi thought meaning. Soal nomor 8. Jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda dipresentasikan. Dengan judul makalah model konseling terapi psikoanalisis. Baiklah, sebelum kita mengenali lebih jauh tentang psikoanalisa, itu perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa tokoh pencetus atau pendiri dari teori psikoanalisa. Jadi pencetus atau penemu dari teori psikoanalisa yaitu Sigmund Freud, yang dimana dia lahir di Republik Ceko
pada 6 Mei 1956 di kota Freiburg, daerah Moravia, yang pada waktu itu termasuk di dalam daerah Kekaisaran Austria-Hongaria. Setelah 4 tahun kelahirannya, dia pindah ke Wina atau Vienna, Austria. Di ibu kota Austria lah ia menetap hingga berumur 82 tahun. Sigmund Freud pun sampai mengungsi ke London di waktu pasukan tentara Hitler datang menyerbu Australia. Tujuan khusus dari psikoanalisis ialah untuk membentuk kembali struktur kepribadian individu melalui pengungkapan hal-hal yang tidak disadari, sehingga terjadilah rekonstruksi kepribadian pada diri klien. Teknik dasar dalam konseling psikoanalisis yaitu: pertama, asosiasi bebas; yang kedua, interpretasi; yang ketiga, analisis mimpi; yang keempat, analisis resistensi; yang kelima, analisis transferensi. Implikasi terapi psikoanalisis secara multikultural ini adalah dengan menguatkan atau menempatkan ego pada hal yang bisa kita terima dengan logika. Dengan terapi psikoanalisa, kita bisa mengembangkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang memiliki budaya dan kepribadian yang berbeda-beda. Sehingga terapi psikoanalisa ini sangat memberikan manfaat yang besar dan keterkaitan yang erat antara sesama individu atau sesama manusia. Implikasi utama terapi psikoanalisa ini adalah pengungkapan terapi konseling yang dianggap valid untuk memperoleh informasi dalam melakukan terapi konseling kepada klien ataupun di masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.